Uh, cakep loh. Ada satu HP baru yang cukup mencuri perhatian untuk kaum mendang-mending khususnya, yaitu ini ada Poco X8 Pro Max. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Dari namanya cukup unik ya, karena ada embel-embel Pro Max, jadi seolah-olah tuh kesannya tuh kayak iPhone gitu, kayak Apple. Tapi ini sebenarnya dari Xiaomi, dari Poco. Dan HP ini teman-teman bisa lihat ya, dibuat di Indonesia. Berarti ini udah tinggal menghitung hari akan launching resmi di sini. Ih, mantap banget. Ini barangnya masih segel banget, dan mungkin gua seperti biasa ya belum bisa ngasih informasi yang terlalu gamblang mengenai handphone ini karena gua syuting ketika belum launching resmi. Jadi masih ada embargo yang harus gua jaga rahasianya. Oke. Nah, ini adalah X8 Pro Max. Ngomong-ngomong, variannya ini yang warna biru dengan kapasitas 12 GB. Harusnya mungkin ada yang 12 GB ya. Ngomong-ngomong, HP zaman sekarang tuh storage-nya udah gede-gede banget ya. Cuma yang agak ditakutkan adalah kan katanya tahun ini storage pada naik. Nah, jadi harga handphone, harga gadget, pokoknya yang ada memorinya itu pasti akan naik juga, termasuk si Poco X8 Pro Max ini. Di sini kita disambut dengan pembatas buku nih, pokoknya beraksi. Kemudian di sini ada casing. Casingnya gua nggak expect yang bagus-bagus amat lah ya. Ini pasti yang standar. Di sini ada, ini seperti biasa ya, ini stiker. Nah, untuk casingnya khas handphone menengah ke atas Xiaomi tuh, yang warna gelap seperti ini. Bahannya dari silikon, ada SIM ejector, kemudian handphonenya, terus ada chargernya bos 100 watt ya, USB A 2C, terus ini kabelnya USB C A 2C juga sama, dan ini handphonenya. Sebelum kita lihat desainnya nih, ada bocorannya. Flagship Dimensity 9500S. Jadi bukan 9500 tapi ada S-nya. Kemudian baterainya edanan brutal 8500 mAh. Kemudian ngecasnya juga brutal 100 watt hypercharge. Layarnya gede 6,8 inci 1,5K 120 Hz, pakai panel AMOLED dan kameranya di 50 megapiksel. Oke, jadi memang yang namanya Pro Max itu berarti Max-nya ini mengacu ke chipset dan juga baterainya yang gede banget. Padahal ini dimensinya menurut gua ya normal-normal aja gitu ya, nggak terlalu yang kayak gimana banget. Terus tebalnya ini juga cuman 8,2 mm, which is ini masih tebel yang normal. Dan warna birunya terlihat cukup unyu ya, jadi kayak kalau buat cowok secara subjektif gue bilang ini kurang galak, kurang greget. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa cari opsi warna yang lebih maco lah kalau untuk pengguna laki. Tapi at least dengan adanya warna seperti ini berarti handphone ini juga masih oke kalau mau dipakai oleh kaum hawa. Nah, untuk bobotnya ini lumayan ya, di 218 gram, artinya di atas 200. Bagian atas di sini ada grill speaker, kemudian ada ini apa sih, infrared apa mikrofon, tapi yang jelas dia ada infrarednya. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol power, ada tombol volume, di bawah ada grill speaker, ada USB-C, kemudian ada slot kartu. Ini harusnya tidak ada lagi untuk memory cardnya, dan sebelah kiri kosong. Nah, ini ada garis-garis antena bagian ininya ya, framenya ini solid banget aluminium. Bagian belakangnya ini kayak campuran aluminium dan plastik katanya. Tapi yang jelas ini desainnya benar-benar kelihatan simple, minimalis dan elegan, yang bahkan bisa dibilang sebenarnya agak-agak kurang galak ya untuk sebuah handphone yang spesifikasinya cukup monster. Karena ini frame kameranya cuman kayak gini aja, dia terlihat sederhana, terlihat minimalis banget. FYI, walaupun desain kameranya ini minimalis, tapi dia punya fitur tersembunyi ya. Ini kelihatannya kan kayak biasa aja, tapi di menu setting, di additional setting ada backlight effect. Di sini kita bisa aktifin, kita nyalain on ataupun on only when screen is face down. Jadi kalau handphonenya ditutup gini, layarnya ke bawah, dia bakal otomatis nyala. Nah, ini brightness-nya bisa kita setting. Wah, bisa pilih warna juga tuh ya. Cakep loh. Ini unik nih, nyalanya beda dari yang lain ya. Bisa kita pilih, ada incoming calls warnanya mau seperti apa, ada app notifikasi warnanya mau seperti apa. Dan sini bisa pilih ketika lagi main game, ada telepon masuk, ada rhythmic light effect pas lagi dengerin musik,
ada notifikasi, terus juga pas lagi kamera status indikator ya, misalkan kita lagi mau motret pakai timer kayak gitu. Nah, ini jadinya seperti ini. Tuh, ih cakep loh. Nih udah disambut ya Xiaomi HyperOS, setupnya komplit. Di sini udah kelihatan kalau bezelnya ini cukup tipis dan juga yang paling penting simetris. Nah, untuk modul kamera depannya, punch hole-nya ini juga size-nya medium, nggak yang gede-gede banget. Untuk pertama langsung aja deh kita lihat nih tampilannya seperti ini ya. Di app drawernya ya seperti biasa ada aplikasi yang sudah terinstall, ada banyak game kayak gini yang bisa dibilang ini adalah bloatware yang cukup mengganggu, tapi enaknya bisa kita hapus langsung. Kita lihat about phone, ini Xiaomi HyperOS versi 3.0.10, Android versionnya versi 16, security patchnya di bulan Februari ya. Di menu personalisasi, nah di sini cukup banyak ya, di mirip-mirip kayak iOS ya, kita bisa ngasih preset yang baru di sini. Nanti kita bisa pilih wallpapernya tuh, ada yang bisa di-download, ini live wallpaper, namanya super wallpaper istilahnya. Lock screen-nya, nah ini pilihannya banyak. Nah, ini menarik ya. Nah, untuk spesifikasinya kita balik lagi ya ke about phone. Di sini storage-nya kan 512 GB, tapi di sini tulisannya 528 ya. 528 GB yang sudah terpakai by default ada di 36,3 GB. Oh, 512 itu kenapa jadi 528? Karena ada 16 GB tuh, dalam kurung 16 GB with storage extension. Buset, udah 512 mah nggak usah ditambah lagi, udah cukup sebenarnya. Untuk spesifikasi yang lainnya, RAM-nya tuh 12 GB plus 6 GB, kemudian CPU-nya. Nah, ini yang menarik ya. Gua di sini nggak ngetes benchmark pakai Antutu karena ya masih embargo, tapi kasih bocoran aja ya. Dimensity 9500 itu yang 1500S ya, 9500S itu sekitar 20% lebih rendah performanya dibandingnya 9500 biasa yang dipakai di Vivo X300 Pro. Core clock-nya juga beda ya. Kalau yang 9500 di 4,2 GHz, kalau 9500S di 3,73 GHz, tapi sama-sama 3 nanometer besutan TSMC. Kemudian untuk RAM-nya tadi kan 12 GB LPDDR5X, untuk storage-nya 512, dia udah UFS 4.1. Dan baterainya sekali lagi gue ingetin ini 8500 mAh dengan daya ngecas 100 watt. Ini benar-benar monster banget ya, dipakai silikon karbon teknologinya. Nah, terus seberapa kencang Dimensity 9500S ini? Di Antutu itu skornya sekitar 2,7 ya, antara 2,7 sampai dengan 3 juta. Tapi harusnya dia ada sedikit di bawah 3 juta lah, karena kan yang 9500 biasa itu ada di 3 jutaan, 3,1 sampai dengan 3,3 juta. Tapi menurut gua ya skor mendekati 3 juta aja itu udah oke banget lah ya. Sekarang gua mau coba dengerin suara dari speakernya ya. Ini lantang ya, pas kita mentokin volumenya dia ada tulisan langsung boost 400%. Bukan yang paling jernih, tapi ya untuk tingkat kelantangannya ini udah sangat-sangat mencukupi lah. Clarity-nya oke dan juga detailnya itu enak. Ini kita coba lagi ya. Mantep lah, nggak pecah, suaranya kencang, nice. Kalau buat muter YouTube ya, ini HDR seperti biasa, gua ngetesnya pakai HDR video Bali. Ini sih mantap banget ya. Tuh, layarnya terang. Nih brightness-nya ngomong-ngomong berapa persen sih? Oh, sekitar 80% lah ya. Di auto, ini cakep banget sih ya. Warnanya terang. Terus juga shadow-nya itu nggak terlalu pekat ya, warna hijaunya juga ngangkat banget, jadi nggak ada bagian yang terlalu gelap. Kalau kita nonton atau muter video yang horor, banyak scene gelapnya, nah ini harusnya enak tuh, cakep. Skin tone-nya juga enak. Ini udah level flagship lah ya, dan seperti biasa kalau layarnya Xiaomi itu dia selain ada HDR juga ada Dolby Vision. Jadi kalau kita nonton Netflix itu dapat sertifikasinya bisa Dolby Vision juga tuh. Dynamic range-nya warnanya cakep ya. Warna hijau di rumputnya, di sawahnya juga cakep, biru langitnya juga enak. Udah tidak ada komplain untuk layar dan juga suaranya. Nice.
Dan terakhir untuk kamera ya, kita bahas cepat aja. Nih setupnya cuma ada dua ya, main kameranya itu 50 megapiksel dan satu lagi 8 megapiksel untuk ultrawide. Jadi ya seperti penampakannya dia tidak mau kelihatan ada tambahan bulatan kamera yang seolah-olah itu kamera padahal bukan. Jadi ya apa adanya aja, terlihat minimalis seperti ini. Tapi ya untuk ngetesnya belakangan aja di video reviewnya. Sekarang kita lihat interface kameranya. Nih tampilannya seperti ini, ada langsung disambut shoot in Ultra HD in photo mode, bisa customize layout, kemudian kita langsung open kamera. Nah by default ada pilihannya 0,6 kali, 1 kali, atau 2 kali. Jadi memang zoomnya nggak terlalu jagoan lah ya, mentoknya juga cuma sampai 10 kali zoom doang. Wujud yang lain kan biasanya udah 20-30, ini cuman 10 kali aja gitu. Jadi memang kayaknya nggak terlalu diprioritasin lah ya untuk kameranya. Kemudian fitur lainnya ada mode pro, ada video, ada portrait. Portraitnya bisa pakai 1 kali atau 2 kali zoom, dan ada mode dokumen. Terus videonya perekamannya bisa sampai dengan 4K di 60, nice. Kemudian untuk kamera dia bisa shoot steady ya, shoot steady, cuman mentoknya di Full HD 30 nih. Oke ya. Shoot steady-nya, stabilizernya di Full HD 30 fps saja. Kemudian untuk kamera depan ini cakep di 20 megapiksel, bisa merekam sampai dengan 1080-60. Oke, jadi kamera depannya dia tidak bisa 4K ya. Ya intinya balik lagi ini handphone, dari sini kita bisa mengira-ngira ya ini handphone yang memang didesain untuk keperluan performa, yang mana itu biasa dipakai buat multimedia, buat medsosan, dan juga buat gaming. Karena baterainya ini badak banget, gede banget, ngecasnya juga kencang banget, speknya juga 9500S Dimensity, ini nggak kaleng-kaleng ya. Dari Antutunya harusnya seperti yang gue bilang tadi 2,5 sampai dengan 3 jutaan itu udah nice banget. Ya paling tinggal harganya, karena harga RAM itu naik, gua nggak tahu ini bakalan naik apa enggak. Kalau di global, di luar itu harganya lumayan ya, mungkin 8 jutaan. Semoga di Indonesia harganya yang nggak terlalu mahal-mahal amat. Kita tebak-tebakan seperti biasa. Bakal berapa harganya? Tulis komen di bawah. Thank you.